Selamat sore dan salam Bapak Ibu. Mari bersama-sama kembali kita masuk di dalam ibadat keluarga. Tetap di rumah kita masing-masing. Saya akan memandu dari tempat ini. Bapak Ibu, kami persilahkan berdiri. Mari kita mengaku yang demikian untuk mengawal ibadat ini. Kami lakukan ibadat keluarga di rumah kami masing-masing. Hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 381, bait yang pertama dan yang kelima, yang Maha Kasih, yaitu Allah, dan seterusnya. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Yesuslah kurban tebusan dosa, Yesuslah kurban pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Mari Bapak Ibu kembali kita mempersiapkan hati masuk dalam doa untuk menerima pelayanan firman. Mari kita berdoa. Kami datang penuh kerinduan akan firman Tuhan yang selalu mengajari kami kebenaran. Hanya dengan firman Tuhan kami hidup dan kuat. Hanya oleh firman Tuhan kami mampu memenuhi tugas panggilan Tuhan. Maka Tuhan, berkenanlah Engkau mengajar kami dengan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini yang kita jadikan landasan permenungan dari kesaksian kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 6, saya baca demikian. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah.
Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Demikian Bapak Ibu, yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tidaklah berlebihan bila Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus meminta kepada umat percaya seperti saya dan panjenengan untuk selalu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Alasannya karena Tuhan lebih dulu sudah mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita supaya kita mempunyai kasih. Adalah kasih Tuhan itu sendiri. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di mana kasih Tuhan yang sudah dinyatakan kepada saya dan panjenengan? Kisah penyerahan diri Tuhan Yesus di atas kayu salib hingga mati itu tidak bisa dipungkiri, hanya semata-mata sebagai wujud nyata kasih-Nya kepada saya dan panjenengan. Kasih yang begitu tinggi kiranya mewarnai kehidupan orang percaya untuk bisa memancarkan senantiasa kasih Allah sendiri. Kasih itu tidak mengecewakan. Kasih itu nyata dan dapat dirasakan. Kasih itu tidak merugikan orang lain, bahkan mengorbankan orang lain. Sebaliknya, kasih itu mau berkorban untuk orang lain. Bukti nyata kasih itu menurut Rasul Paulus, di antaranya harus menjauhi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Ia katakan semua itu disebut saja pun jangan, apalagi disentuh. Sebab percabulan dan segala macam kecemaran itu adalah kekejian di mata Tuhan. Semua ini adalah kekuatan hawa nafsu si jahat. Dan itu biasa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi karena memang memalukan. Bagi setiap orang yang sadar, jika itu memalukan, maka ia tidak akan melakukan, jangankan melakukan, menyentuh atau membicarakannya pun tidak akan pernah. Bukan hanya soal karena itu memalukan, tetapi karena semua itu najis dan keji di mata Tuhan. Yang keji, yang najis tidak boleh masuk kepada kerajaan Allah yang kudus. Yang lain lagi Bapak Ibu, praktek hidup penuh keserakahan. Keserakahan banyak memunculkan korban orang lain. Dan bila demikian, tentu itu
berarti bertentangan dengan hakikat kasih itu sendiri. Ada lagi yang disebut dengan perkataan kotor, atau dalam istilah yang lazim tabu, saru. Ini hanya soal kata-kata. Tetapi meskipun demikian, bisa membuat orang yang mendengar itu tidak nyaman, risih, dan terganggu hingga ikut malu bila mendengar ada di antara teman dan saudaranya senang, hobi mengucapkan kata-kata yang kotor. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kata-kata kasih bisa diungkapkan dalam bentuk ucapan syukur. Ucapan syukur itu melambangkan suara hati penuh kerendahan dan kelemah lembutan. Ucapan syukur itu melambangkan ketulusan hati menerima segala kenyataan sebagai yang terbaik yang datang dari Tuhan sendiri, sekalipun tidak selalu menguntungkan. Ucapan syukur adalah ekspresi iman, rasa terima kasih kepada Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan maupun kepada sesama. Lakukan itu semua sebagai penyataan identitas diri kita sebagai anak-anak terang yang selalu terbuka, tidak membuat malu, dan selalu menyenangkan hati semua orang. Dan tentunya dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita sambut Bapak Ibu renungan tadi dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 382, sekaligus untuk mengiringi kita menghimpun persembahan. Kita nyanyikan bait yang pertama dan dua, nomor 382. Ya Yesus terkasih. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa syafaat untuk mengakhiri ibadat keluarga kali ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, betapa kami bersyukur kepadamu saat ini, karena Engkau telah mengingatkan kami kembali untuk menghidupi kasih Tuhan. Sehingga di sepanjang kehidupan kami sungguh-sungguh yang ada hanyalah perbuatan dan penyataan kasih Tuhan yang tulus, yang besar. Sehingga kami pun mampu sebagai alat Tuhan menciptakan damai sejahtera. Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas kesempatan yang masih Engkau beri kali ini, kami bawa persembahan kepadamu. Walaupun kecil dan sedikit, kiranya Tuhan berkenan memberkati. Kami berdoa Tuhan dan memohon kepadamu untuk rencana dan program kegiatan jemaat tanggal 30 Agustus yang sudah semakin dekat. Kami segera memulai ibadah persekutuan di gedung gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Semua fasilitas dan juga teman-teman yang sudah siap untuk ambil bagian tugas, Tuhan berkenan memberkati semuanya. Supaya kerinduan kami selama kurang lebih 5 bulan segera terobati. Kerinduan kami untuk saling berjumpa segera akan terwujud. Tentu semuanya itu akan mendukung sukacita kami kepada Tuhan. Sementara itu Tuhan, kami tetap berdoa untuk beberapa saudara kami yang punya pergumulan khusus kaitannya dengan penyakit yang masih mendera. Seperti yang dialami oleh Bapak Pujiarso, Bapak Danar Wahyudi, Bapak Slamet Yakub, Bapak Agus Yulianto, Ibu Kartini Suwoyo, Ibu Eti Pantom, Ibu Tutik Mujiono, Mbak Reni, dan masih banyak lagi yang lain yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Termasuk juga yang menghadapi pergumulan khusus, belum bisa mendapatkan solusi yang baik. Kiranya Tuhan berkenan memberikan pembebasan mereka semua dari kesulitan yang mendera. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah sumber pengharapan dan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami kepadamu, sepenuhnya kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kami undang Bapak Ibu berdiri, kita bersama-sama akan menutup ibadat keluarga sore hari ini. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 427 bait yang pertama. Ku suka menuturkan. Yang demikian. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus senantiasa mencurahkan berkat, berkarya, bersekutu di sepanjang kehidupan saudaraku semua hari ini kekal selamanya. Amin.
Demikian Bapak Ibu, akhirnya kembali mengucapkan selamat bergabung bersama keluarga, selamat berbagi, dan tetap waspada. Selamat malam, Tuhan memberkati.